Dalam sebuah kejadian tak terduga, pria itu menemukan uang koin di gantungan kunci teman sekamarnya ternyata benda antik. Tanpa ragu dia menghabiskan semua tabungannya untuk membelinya. Teman sekamar yang tidak paham nilai barang itu, mengira pria itu sudah tidak waras, lalu dengan santai menjualnya padanya. Kemudian pria itu membawa koin tersebut ke toko barang antik. Pemilik toko langsung mengenali itu adalah Yongzheng Tongbao, dan langsung menawarnya seharga $1.500. Putri pemilik toko yang melihat kejadian itu, baru tahu pria itu adalah teman sekelasnya. Si pemilik toko pun menyuruh anaknya untuk lebih dekat dengannya, karena pria itu punya mata yang tajam dan tidak biasa. Namun sang putri tidak peduli, karena di kampus pria itu dikenal buruk, dan dianggap tidak mungkin mengerti soal barang antik. Padahal pria itu sebenarnya adalah seseorang yang sudah bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya dia mengejar gadis populer yang dingin, bahkan rela berkorban selama 3 tahun demi cintanya. Saat ingin menggagalkan kencan si gadis dengan tunangannya, dia nekat menghadang mobil di tengah jalan, hingga akhirnya tewas seketika. Saat membuka mata lagi, dia ternyata kembali ke hari kecelakaan itu, melihat gadis yang kini tampak seperti kerangka. Dia pun sadar bahwa dirinya kini punya kemampuan tembus pandang. Saat teman gadis itu melemparkan uang padanya, dia bersumpah tidak akan lagi tunduk pada gadis itu, dan akan merebut kembali hidupnya. Saat hendak kembali ke asrama, dia melihat koin tembaga itu tergantung di kunci teman sekamar, dan terjadilah peristiwa di awal tadi. Berkat koin itu, dia bukan hanya menjalin hubungan dengan pemilik toko, tapi juga mulai menarik perhatian anak perempuannya. Awalnya sang putri tidak percaya dengan kemampuannya, tapi peristiwa selanjutnya langsung mengubah pikirannya. Pria itu membawa uang $1.500 ke pasar barang antik, dan tak sengaja menemukan sebuah botol snuf kuno. Setelah menawar harga, dia berhasil membelinya dengan $1.000. Kemudian dia kembali ke toko untuk menjualnya. Pemilik toko langsung senang, dan menawar botol itu seharga $50.000. Melihat pria itu dengan mudah meraup untung $49.000, pemilik toko sadar dia bukan orang biasa, dan kembali menyuruh putrinya mendekatinya. Demi mencari tahu siapa pria itu sebenarnya, sang putri pun rela jadi sopir dan mengantar dia pulang ke kampus. Kebetulan gadis populer melihat momen itu dari kejauhan. Setibanya di asrama, pria itu melihat temannya sedang main saham. Dia langsung tahu saham itu akan anjlok, karena kekuatan tembus pandangnya bisa melihat grafik pasar. Meski awalnya temannya tidak percaya, tapi tak lama kemudian harga saham itu benar-benar jatuh. Tak lama kemudian preman kampus datang dan mengingatkan mereka untuk pergi ke kelas. Ternyata mereka semua adalah mahasiswa jurusan keuangan. Hari itu dosen akan mengajarkan cara menganalisis pasar saham. Saat dosen bertanya siapa yang sudah punya akun saham, semua orang mengangkat tangan. Hanya pria itu yang tertunduk malu sambil memegang buku, karena dia bahkan tak sanggup membayar uang kuliah. Meskipun kemarin sempat dapat uang, membuka akun investasi tidaklah mudah. Akhirnya dosen menegurnya di depan kelas. Ketika pelajaran dimulai, pria itu diam-diam mengambil ponsel temannya, dan langsung membeli saham yang justru dilarang oleh dosennya.